Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Hari ini Ibu Guru Aurel, Mira, dan Dinda akan mengajak kalian untuk mendalami pembelajaran hari ini dari pembelajaran subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Yuk kita simak bersama pembelajaran hari ini. Di suatu pagi yang cerah, Ibu Guru Aurel dengan bersemangat mengajar murid-muridnya di kelas. Ada Mira dan Dinda. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Pagi Ibu, kabar baik hari ini Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembelajaran subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Anak-anak, sebagai pembuka pembelajaran kita, Bu Guru akan menceritakan satu cerita nih. Disimak ya. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama-sama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan pohon itu. Dayu menengadah kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, anak-anak sudah mendengar ceritanya? Sudah Ibu. Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Siapa yang tahu, langsung cepat jawab ya. Pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Ada yang tahu tidak jawabannya? Saya tahu Bu. Dayu dalam cerita tadi itu batuk-batuk karena menghirup udara yang sudah tercemar dengan asap kendaraan. Karena saat siang hari, pohon menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesis. Jadi, Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur dengan asap kendaraan bermotor, Bu. Nah, benar sekali Mira. Lalu, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Hayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Karena saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor bisa menjadikan udara kotor. Udara kotor bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan kita, Bu. Benar sekali, Dinda. Nah, anak-anak, benar apa yang dikatakan oleh Mira dan Dinda. Ibu juga akan menjelaskan kepada kalian lebih dalam tentang materi kita hari ini. Anak-anak, berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan di antaranya. Yang pertama yaitu faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kedua, yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga, yaitu faktor lingkungan.
Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Selain itu, kalian harus mengetahui juga fungsi sistem organ pernapasan yang tak hanya membantu kalian bernapas, tetapi yang pertama membuat kalian bisa berbicara dan membawi sesuatu. Yang kedua, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh kalian, serta melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia dapat terkena kelainan dan penyakit loh. Apa saja sih penyakit pada sistem pernapasan manusia? Yuk kita simak bersama. Yang pertama yaitu influenza, disebabkan oleh virus yang mudah menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua, emfisema. Penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya, kantong udara pada paru-paru juga mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Penyakit yang berbahaya karena disebabkan sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lain. Kanker paru-paru juga disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Yang keempat yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah loh. Yang kelima, asma. Pasti kalian sudah familiar kan dengan istilah asma? Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap debu, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderita mengalami masalah psikologis. Yang keenam, laringitis. Penderita ini mengalami peradangan yang terjadi pada laring atau pada pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Yang ketujuh, bronkitis. Gangguan pada cabang trakea disebabkan akibat infeksi yang menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus, sehingga dapat membuat sesak nafas. Yang terakhir yaitu pneumonia, sering disebut gejala coronavirus yang disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga alveolus penderita akan terisi cairan. Nah, anak-anak, banyak juga ya ternyata penyakit yang mengganggu sistem pernapasan kita. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bahaya penyakit tersebut dengan cara mencegahnya loh. Bagaimana caranya? Nih, Bu Guru kasih tahu kalian, yaitu dengan cara membersihkan sampah di lingkungan sekitar, mengurangi pemakaian roda 2 dan roda 4, memakai masker ketika kalian berpergian, tidak membakar sampah, menanam dan memelihara lebih banyak lagi tanaman,
serta membiasakan hidup sehat dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Paham semua? Paham, Bu. Baik, karena semua sudah paham dan waktu pembelajaran sudah berakhir, maka Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian anak-anak hebat. Sampai jumpa dalam pembelajaran minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu.